awalnya si Paulus ini memang sangat berdosa, gitu ya kan. Tapi setelah Tuhan datang, dibilangnya kayak gini, Paulus bertobatlah, gitulah dibilang. Maka sejak datangnya Tuhan ke mimpi si Paulus, gitu ya kan, si Paulus ini terkejut, loh aku ternyata orang yang berdosa ya. Tuhan sampai datang loh sama aku gitu loh di dalam mimpiku gitu. Jadi ujungnya akhirnya setelah Asul Masud, si Paulus ini bertobatlah. Mulailah dia mengajarkan Taurat-Taurat tersebut. Sebenarnya Abang tadi di Filipi 3 itu Abang nggak baca seluruhnya. Nggak baca dari perikop atasnya gitu. Oke. Bagaimana cara Paulus untuk nyamar sebagai murid Yesus? Bukan nyamar, Bang. Bukan nyamar. Loh, kalau nyamar kan gini sih bukan konsepnya. nyamar, kalau bukan Bukan, nyamar, kan lalu kenapa dia membunuh murid-murid Yesus? Bukan menyamar, Kenapa dia Bang. menganiaya murid Itu Yesus? sebelum dia mengenal Bang Zuma. Sebelum Iya, bertobat. iya, Bukan menyamar. Bang Zuma iya. jangan memintir-mintirkan. Oke, Bang Zuma tiap hari baca Alkitab tapi nggak mengerti. Oke, Aduh. baik. Sekarang orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi siapa kalau bukan Paulus? Jawab. Nah, jadi dulunya itu memang si Paulus kan tadi aku bilang kan, Masih Bang. mendongeng. Enggak, aku enggak mendongeng. Jadi kisahnya itu Kalau dulu di memang sekolah minggu boleh. Saya tanya orang Farisi yang mendirikan agama selain Dulunya- Paulus itu Tidak siapa? mendirikan dulunya memang agama, Bang Zuma. Paulus itu adalah orang Jadi Farisi. Kristen ini siapa yang ngajarin? Kristen itu Kristen ini yang mendirikan sebutan itu kepada adalah mereka-mereka Paulus, gitu loh. yang Iya, saya sirik, tahu, kayak saya Bang tahu. Zuma. Sebutan Panggil pengikut kita Paulus. Oten. Mereka Pengikut manggilnya Paulus Kristen. pertama kali disebut di Antioquia sebagai Kristen. Itu Kristen, pengikut itu Paulus. yang nyebut siapa? Itu yang Oke. nyebut orang-orang yang tidak senang kepada kita. Kayak Bang Zuma manggil kita Oten. Kita. Begitu, kayak orang Islam dipanggil. Apa tuh kalau orang Jadi Islam? sebenarnya Bang, maaf ya. Sebenarnya itu menghayal, Paulus bukan menghayal. nyamar loh. Begitu, memang begitu. Nggak ada Paulus, nggak ada Islam, menghayal. Bang Zuma. Menghayal, menghayal. Nih, Bang Zuma, tunggu ya. Aku Menghayal. Isa, Bang Islam itu Isa Al-Kalam, Bang Zuma. Bang Ceril. Menghayal. Bang Ceril, tunggu dulu Bang. Menipu. Tunggu dulu Bang, bukan gini. Ajaran penipu. Sekarang Bukan gini. Boleh saya nggak? nanya, Bang Zuma, boleh? Kita Nanya saling satu, musyawarah. Kan satu. kita di sini Satu. bukan saling menghujat toh. Selesaikan Jadi kan dulu kita kan- PR-mu. Siapa orang Farisi yang mendirikan agama selain Paulus? Gini loh, Bang. Makanya didengar dulu, jangan langsung dipotong. Dulunya kan mendirikan agama. iya, jadi gini. Nggak ada mendirikan agama. Jadi yang mengajarkan membatalkan hukum Taurat siapa? Yang mengajarkan bahwa Yesus itu datang nebus dosa siapa? Bang Zuma itu digenapi. Yang Bang mengajarkan hukum Taurat Bang itu Zuma kutukan Kayaknya siapa? Bang Zuma Orang nggak bikin baca dari perjanjian. kejadian ya, Di dari mobil, perjanjian buat lama sampai perjanjian Kalau baru. udah lunas gimana Bang Zuma? Apa hubungannya? Dapat kan BPKB kan? Abang nggak dapat ininya, konsepnya di situ. Gini, tunggu Kak Ceril. biar aku Apa bilang, hubungannya kitabnya Yahudi dengan Kristen? Gak ada hubungannya. Tanpa Gini, Paulus, biar aku apa hubungannya? gak ada Coba. hubungannya. Aku yang bilang Paulus ya. yang membawa-bawa Di itu. Al-Maidah 70. Paulus. Apa itu yang Enggak. diambil? Dari Al-Maidah 70. Perjanjian apa yang Apa? diambil Kenapa? dari Apa Kakak, Al-Maidah Kak Ceril. 70? dari Kak Bani Ceril. Israel? Iya, kenapa? Al-Maidah 70. Apa yang diambil dari Bani Kenapa? Israel itu? Perjanjian mana? Perjanjian Bani Israel untuk taat kepada Allah. Kan ada dalam surah Al-Maidah ayat sebelumnya. Cuman dua, Kenapa? perjanjian lama atau perjanjian baru Bang Zuma? Taurat atau Injil? Gak ada perjanjian lama, gak ada perjanjian Bang, lama. Kamu Zuma. jangan nipu di sini. Gak Bukannya ada kalau perjanjian lama. misalnya Gak ada. Bang Bang Zuma Zuma. Di mana Bang Zuma tertulis melakukan untuk mendapatkan di mana keselamatan, tertulis pahala. di mana tertulis Berarti Bang bahwa Zuma hukum Taurat itu berjalan- perjanjian lama? Di mana tertulis? Di mana? Sekarang gini deh. Nipu. Sekarang gini. Nipu lagi. Itu yang Muhammad Canon itu yang clipping Nabi, kitab Nabi kalian atau jadi Rasul. perjanjian lama perjanjian baru tuh apa? Nabi Ala atau Bapak ya? Rasul Muhammad, Bang Zuma. Yang mengclipping itu. Siapa sih? Nipu lagi, nipu lagi. Sekarang saya nanya, Woi, dia Nabi atau Rasul Muhammad itu? dua-duanya Nipu bre. lagi, nipu lagi. Dua-duanya nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Orang Bang? berjalan dengan Taurat, Kenapa nggak bisa? dengan berjalan Kenapa nggak dengan bisa? anugerah, nggak bisa. Ya, kamu di mana Kalau di ngambil kata Rasul dulu? Di Pelajari dulu Al-Imran- kata di Nabi. Al-Imran 144, Muhammad pelajari hanya seorang dulu kata Rasul. Nabi itu apa? Pelajari dulu kata Nabi itu apa? Nabi itu membawa Taurat, Bang Zuma. Tapi Nenekmu Rasul itu kiper. membawa
kabar gembira, anugerah, Nenek Al-Maidah Mugiper, 19. nipu, Baca nipu, Al-Maidah. nipu. Ya kalau apostolos bisa lah kalau apostolos. Ceril. Bang Zuma baca Tunggu dulu Kak Al-Quran. Ceril, aku nipu, mau tanya kamu dulu nipu. deh Bang Zuma. Bang Zuma, nipu. baca Al-Quran tapi Mbak Bang- mengerti. Selesaikan Bang, dulu ada PR Ada dua kalian. perjanjian, lama dan Orang baru. Parisi, orang Parisi Ceril. yang Nah. orang Parisi yang mendirikan agama Bang selain Zuma, Paulus siapa? Cuma dua perjanjiannya, perjanjian lama atau baru. Ya itu yang keliping nggak bisa siapa? Al-Quran. Yang keliping Al-Quran perjanjian yang keliping lama, Torah sama nabi-nabinya, sama kitab-kitab puji-pujian itu siapa? Yang keliping perkataan-perkataan Matius, Markus, Lukas, Yohanes sama surat-surat Paulus itu siapa? Nah, kalau oke aku jawab ya. kalau Bang Muhammad dibilang Rasul, ya. kenapa Dijawab, Yesus bukan disuruh dibilang, makan? dijawab. Ya kan? Di Anisa Kata Rasul itu kamu rampok dari Al-Quran. Kalian dalam apostolos harusnya Yunani, bre. Aneh banget Kata ini. Rasul itu kalian ambil dari Bang Al-Quran. Iftihar, Lucu. boleh aku jawab? Kan abang bilang siapa Yesus yang- lu lahir di Yastrib, Makanya- Dewan Wahyu. Yesus lu ya lahir di Yastrib, ya. Di Taif. Yesus lu sampai pakai bahasa Arab. Muhammad itu ditolak. Lu tuh pakai Nggak apostolos boleh harusnya. menyatakan Iya, Yesus lu Allah. diterima di Romawi. Kenapa? Makanya dia tuh keluar dari. Iya, kalau ditolak nggak mungkin segede Dia gitu hijrah ke mapnya, bre. Madinah. Mapnya Islam tuh nggak mungkin segede gitu kalau ditolak. Ya, Terus kenapa dia hijrah? Ayo, kenapa dia hijrah? ya sebagaimana Musa yang hijrah dari Mesir, maka Nabi Muhammad hijrah dari Karena Mekah. nggak kuat. Yesus lu hijrah dari Karena mana nggak Yesus kuat. lu? Kalau mau Karena dibilang Baal, karena molok-molok tuh, dia nggak kuat. Ketika dia di Ke Golgota. Mana ada dua Molok. kali baling-baling Menghancurkan nyampe itu dari bait suci ke Golgota. Yang Molok itu yang mempersembahkan darah manusia. Emang ada di sana persembahkan darah manusia? Emang Mungkinlah. ada? Itu sudah Aduh, parah. nubuatan. Parah, Bang parah. Bang Zuma, Bang Zuma. Udah, Dewan diam. Kamu gak ada ilmu. Udah, Nggak ada ilmu gimana? cuma. Bang Sekarang Zuma. Al-Maidah Ya nggak ada ilmu lah. 19 dan 70. Lu buta Yunani. Apa perjanjian yang mana yang diambil oleh Kap- umat Islam? Kaperah. Ada kata Kaperah. perjanjian itu. Apa sih kaperah? Kejadian 15 itu yang kami genapi. Inilah perjanjian yang kuberikan kepadamu. Kau akan menguasai dari sungai Efrat sampai sungai Tigris. Wah, lengkap itu. Berarti perjanjian Coba, apa? coba kerajaan Mana? Salomo sama Coba David diperjelas nyampe nggak ke ya. Mesir? Muhammad bukan Kagak, rasul dong. Tigris. Kalau perjanjian lama, Megap-megap Muhammad pun nyampe bukan sana. Rasul. Iya nggak? Syukur. Lama berarti Muhammad bukan Rasul. Loh, Nabi Muhammad Rasul, Al-Fatihah ayat 219, Muhammadur Rasulullah. Berarti dia bukan nabi. Berarti Ya, jangan kayak gitu tuyul lu. dong. Lu tuh berpikir, lu kalau berkata-kata tuh ala bapak tuh harus ngomong. 44 itu jelas baca. Nggak boleh kayak Dia gitu, hanya Bre. seorang Rasul. Kalau mau omongan lu tempel di belakang kitab Wahyu. Nih, omongan Dewan Wahyu sah. Tentang Islam sah. Iya. Kenapa? Karena Yesus dan Paulus belum pernah ngomong soal Islam gitu. PR-mu dulu selesaikan. Orang Parisi mana yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengajarkan agama? Tuh Bang, itu saya tadi urusan saya tadi itu Bang. Nah, Zuma. udah Cuma jangan dipotong dulu siapa lah. orang Parisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan siapa? Ya, Paulus. Paulus. Tadi lu. Berarti dia Tahu. pengikutnya yang 2 kali lebih jahat daripada orang Parisi itu sendiri. Oke, siap. Dia membawa ajaran. Nah, itu dalil Karena dia. Paulus Karena adalah sejahat-jahatnya Islam Paulus itu dia Kristen, Bang. tidak pernah menyembah anak Maria. Di Pengikutnya Al-Quran itu nyembah anak tersirat, Maria. tapi Makanya tidak tersurat. dikatakan 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Itulah Kristen. Sejahat-jahatnya Paulus tidak pernah mempertuhankan Yesus. Tapi pengikutnya mempertuhankan Yesus. Itulah yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 23 nomor 15. Bang Zuma Setelah ini mereka terlalu memaksakan. setelah engkau menjadikan mereka orang neraka, dia lebih jahat 2 kali daripada engkau sendiri. Pintar sekali ya. Nah, Bang Oh Zuma iya ini dong, terlalu kalau nggak memaksakan. pintar nggak mungkin menjadi muslim lah. Sepertinya. Pastilah. Ya. Bang Zuma terlalu memaksakan Bang Zuma. Berapa tadi Bang Oke, Zuma? jadi kesimpulan Matius kita Matius Tunggu, 23 Matius 15 berapa? itu adalah 23. Paulus dan Kristen. Itu sudah 23 Dah. ayat 15. ayat 15. Abang sebenarnya ngambilnya perikopnya cuma satu nyomot. Kalau Jadi saya nggak baca dari ambil awal. satu perikop nangis kalian.
Coba perikop apa? Tunggu. Apa yang abang simpulkan dari Matius itu? Kebenaran adalah kebenaran, Oke. Bang. Ambil. Yang saya ambil dari Matius 23 ini adalah Jangan orang-orang Farisi ini kemudian mengajarkan tentang Yesus kepada non-Yahudi. Oke? Menjual Yesus kepada non-Yahudi. Sehingga Yesus mengecam orang-orang Farisi ini mati-matian. Dari data Coba. nomor 1 sampai data Mana dalilnya 39 menjual, Bang? Dalilnya di dalam ada nggak? Farisi 23 ini itu habis semua dibahas tentang Paulus yang mendirikan agama Kristen. Makanya ketika Anda dengarkan, Anda membaca di dalam Kejadian 49 nomor 27, ketika Yakub memanggil anaknya 12 orang ini dan meramalkan masa depan mereka, tiba sampai Benyamin. Dengarkan dulu. Jangan Ketika berasumsi, sampai Bang Suma. diam dulu, Bung. Dengarkan saya supaya Anda dapat ilmu. Lanjut aja Gurunda, ketelan. Dengarkan. Jadi di Kejadian 49 nomor 27, Yakub meramalkan anaknya Benyamin bahwa keturunan Benyamin kelak berlaku seperti serigala. Pada pagi hari dia merampok jarahannya, dan pada malam hari dia membagi-bagikan jarahan tersebut, hasil rampasannya. Kemudian Paulus mengaku di dalam Roma. Dengarkan. Abang satu-satu ngambil ayat Alkitabnya biar tahu abang bahasnya di mana dulu. Ini nubuatan. Dari Matius Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Paulus di dalam Roma 11, Paulus dalam Filipi 3 mengaku sebagai keturunan Benyamin. Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Paulus mengaku dalam Roma 11 nomor 1 sebagai keturunan Benyamin. Ya, lalu Yakub mengatakan, wahai Benyamin, engkau seperti serigala, engkau merampas pada pagi hari, engkau membagi-bagikan pada malam hari hasil rampasanmu. Jadi Paulus yang adalah keturunan Benyamin menggenapi apa yang dikatakan oleh Yakub. Dia merampas Yesus, lalu kemudian dia bagi-bagikan kepada Romawi Yunani. Inilah yang dimaksud di dalam Matius 23. Waduh, jauh sekali Bang Suma. Saya tanya kepada saudara. Ini ada Kristen, ada berapa orang sini? Ada 4 orang Kristen. Saya tanya, keturunan Benyamin yang Anda tahu, yang kemudian mengajarkan satu pengajaran kepada non-Yahudi itu siapa? Bang Zuma, Sekarang gini loh, Bang. Saya ulang pertanyaannya, non-Yahudi. Keturunan Benyamin yang mengambil hak Yahudi, dia ajarkan kepada non-Yahudi itu siapa? Cuma barang ngomong nih Juma nih sudah. Iya, ngawur udah. Ngomong si Juma. Enggak, Paulus Semuanya itu. Saya ulang lagi, ini yang ketiga kalinya. Terlalu jauh. Keturunan Benyamin yang berlaku serigala, yang mengambil hak orang Yahudi, lalu kemudian dijual keluar Yahudi, itu siapa? Jawab saya. Juma. Enggak begitu, Bang Juma. Zuma. Coba Ya, Bang Suma dari iya, Paman. itu. Enggak mengambil, Bang Zuma. Kejadian 49 nomor 27. Makanya kalau Bang Suma ngomong diam. Kejadian 49 nomor 27, ketika Yakub meramalkan ke-12 anaknya, dia katakan kepada Benyamin, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala, merampas dan membagi-bagikan. Pertanyaan saya, keturunan Benyamin yang mengambil ajaran Yahudi lalu dijual kepada non-Yahudi itu siapa? Tahu. Mana dalilnya menjual, Bang Zuma? Siapa? Gak ada Bang, Di mana menjual? Dalilnya Ajaran di mana Yahudi menjual? dijual ke non-Yahudi. Gak ada. Bang Zuma, kalau fitnah Nggak ada, itu Bang. kejam daripada Oke, pembunuhan. oke. Jadi yang mengajarkan ajaran Taurat dibatalkan ini kepada non-Yahudi siapa? Kalau itu Siapa? Enggak, jawab dulu. Jangan berasumsi gimana.
Paulus mengaku dirinya diutus sebagai kepada orang non-Yahudi. Roma 11 nomor 13. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Masih ada orang lain selain Paulus Ya, memang yang merampas ajaran Yahudi lalu dibagi-bagikan kepada non-Yahudi? Ada? Bang Juma Muhammad. Ajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan keturunan Benyamin, Panjul. Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin akan merampas ajaran Yahudi dan dibagi-bagikan kepada non-Yahudi. Roma 11 nomor 1, Paulus mengaku keturunan Benyamin. Paulus setelah mengaku keturunan Benyamin, dia mengambil ajaran Yahudi dibagikan ke bangsa lain non-Yahudi. Masih kurang. Lu bang, terbalik bang. Tar dulu, saya Karena jawab dulu. Paulus lah, Cari Capin, sebentar Islam dulu. itu ada. Itu Makanya ini Bang bicara Zuma. sama mesin Sebentar rusak. dulu. Masalahnya kalian ini laksana lalat. Setengah mati kita ajarkan ini adalah Cari madu, Capin. kalian nggak mau. Sebentar dulu, cari Caplin. Anda dikasih itu adalah Zuma. sampah, tapi Anda tetap lebih suka sampah daripada madu. Sekarang saya Bang tanya Zuma, dulu deh, Bang Zuma. pelan-pelan, Roni, saya tanya dulu, keturunan Benyamin yang kamu tahu, yang kamu kenal siapa? Banyak Jawab. bang, keturunan Benyamin kok abang tuh. Larinya gila. Udah, Asli. Oh, ya, bagus. Benyamin Ini yang Caplin kamu tahu. turunin. La haula wala quwata. Keturunan Tahu, Benyamin cari yang Capin. mengaku aku adalah keturunan Benyamin siapa? Yang kamu tahu? Paulus. Nah, Kamu Paulus. cari Capin, jangan ngomong terus. Oke, Paulus. Jadi yang menggenapi sementara ini Paulus keturunan Benyamin. Apa pernyataan nubuatan Yakub terhadap Paulus Benyamin ini? Berlaku seperti serigala kah atau berlaku seperti domba? Bang, Jawab. keturunan serigala di situ, Bang. Kok langsung ke Paulus banyaknya keturunan Benyamin itu, Bang? Siapa keturunan Benyamin yang membawa ajaran Bani Saul juga Israel keturunan Benyamin. dan menjual mengaku Saul untuk juga keturunan non-Yahudi? Siapa? Benyamin kok. Saul juga keturunan Benyamin banyak. Nah itu Saul, Ya, Raja apakah Saul kemudian mengambil ajaran Bani Israel dia jajakan kepada non-Yahudi? Ada tertulis? Aku tanya. Hai, Saul itu, bro. Sebentar dulu. Saul itu aku tanya dulu. Saul itu bukannya kan dia punya 2 anak ya Saul ya? Iya. Nah, terus Itu kan salah satunya ngikut kalian yang Muslim. loh, terus apa? Dia datang mengajarkan apa? Gue kasih lihat lagi datanya ini ya. Coba mana Macam datanya? Mana Kenapa dia? Anda Dia di- kenapa Anda mengambil yang kabur yang abu-abu Era. sementara yang sudah jelas mengaku Benyamin Anda nggak mau ambil, kenapa? Tolong dulu nih, Karena gini loh, Anda nggak bilang kalau dibilang keturunan Benyamin, namanya keturunan tuh banyak gitu loh. Anda nggak bisa langsung Iya, bilang, "Oh, si Paulus iya. nih, keturunan Benyamin." Memang Nggak memang bisa gitu. banyak, memang banyak. Jadi- Tapi siapa jadi selain harusnya Paulus? bacanya dari perikop-perikop Siapa? awal, bukan ambil dari perikop Siapa satu-satu selain gitu. Paulus? Siapa selain Paulus yang mengaku rasul untuk non-Yahudi? Siapa? Kan Anda dulu, saya tadi udah Satu. bilang, Saul itu juga keturunan Satu, Benyamin. Jadi kamu Dua, hitung kalau misalnya tiga, ini empat, si Bang Zuma ini lima, dia nggak mau terima, jadi dibilang enam, keturunan Benyamin itu tujuh, banyak. delapan, 9, 10. Gak ada kan? Gak ada keturunan Benyamin yang mengaku rasul untuk non-Israel kecuali Bapak Paulus. Ayo, Semuanya dipanggil Gimana? untuk menyatakan kepada bangsa-bangsa. Pergilah Alah, jadikan sudah semua bangsa. dipanggil. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Tapi memang Paulus itu dikhususkan. Dikhususkan. Udah gini Bang. Mengerti kata dikhususkan nggak Bang Zuma? Semuanya dipanggil untuk kepada bangsa-bangsa. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Di situ berarti intinya. nubuatan yang ada dalam Nah. Kejadian 49 digenapi oleh siapa? Ya oleh murid-muridnya, oleh Yesus dan Berarti murid-muridnya. mereka berarti murid-murid Yesus itu serigala. Oh, kita nggak Itu kita nggak bukan ngomongin perlu. serigala. Loh, kan jelas sekali
domba Kita nggak itu ngomongin keturunan serigala, Yakub. Dengarkan, keturunan Yakub itu domba. Di luar keturunan Yakub itu gogok alias serigala. Ukuran Yakub Sekarang domba. Kenapa Anda bilang Benyamin itu serigala? loh, dia Contohnya berlaku gimana, seperti coba? dengarkan, Keturunannya dia domba, berlaku tapi dibilang dia serigala. berlaku seperti serigala. Makanya Kan baca seperti. kitabnya Yahudi. Iya, seperti. seperti Tapi bukan seperti serigala. Tapi bukan serigala. Nggak Makanya semuanya baca kan dalam serigala. 2 Yohanes, baca coba. 1 Yohanes 2. Anda nggak nomor bisa 18. menghakimi satu kaum bersalah semuanya. Nggak bisa, nggak bisa, Anda nggak bisa, menghakimi karena satu serigala Indonesia, itu, semuanya serigala salah. itu berasal dari tengah-tengah kita. 1 Yohanes 2 Bang nomor Suma, 18 pikirannya itu harus 19. Tapi terbuka. dia tidak Kalau sungguh-sungguh Bang dari Suma kita. berpikir seperti itu, Bang Suma sempit, pikiran sempit itu namanya. Lah, Anda yang sempit. Jangan dikotak-kotakin. Lah, kok Paulus jadi itu kotak-kotakin sudah berubah. gimana? Paulus itu gimana, Bro? awalnya namanya Bagaimana Dia berubah jadi caranya? serigala. Bagaimana caranya dia nyamar seperti murid? Bertobat kan? Coba saya kasih data. Awas Karena kamu dia jangan udah membantah. dirubahkan. Ini data. Ini data dari kitabmu, Yang nggak dia usah beritakan banyak cerita. apa? Yang Buka diberitakan Lukas kabar baik, 21. Injil. Ayo Oleh rame-rame. karena Paulus, Rame-rame kabar baik semua itu dinyatakan. yang mendengarkan Makanya ambil Bible, Muhammad buka pun percaya. buka Lukas 21. Ya kan? Nggak usah, kamu nggak ada data, kamu cuma celoteh dari tadi. Dewan Wahyu, ntar gua jelas. buktiin Paulus Sekarang itu gini, adalah Bang Bapa Suma. di sorganya Yesus, nangis lu tar. Mau gua Lukas buktiin. 21, dengarkan nubuatan Yesus, dengarkan. Jawab Nggak perlu Yesus. Jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama aku dan berkata, akulah dia. Siapa yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? 1, Itulah yang 2, mengatakan itu. 3, Muhammad itu 4, ciptaan siapa? 5, 6, 7, 8, Muhammad itu ciptaan siapa, coba? 9, 10. Kenapa dia dibilang 10. Kenapa lari ke Nabi apa Muhammad? warakah Nabi bin Muhammad Nawfal itu tidak pernah mengajarkan Masih ada Yesus yang itu dinubuatkan adalah itu Tuhan. masih akan datang. Dengarkan. Ya kan? Warakah bin Nawfal menganggap kalau Muhammad itu adalah Dengarkan, kenapa lari ke sana? yang dituliskan di kitab-kitab Karena dia nggak bisa jawab, gurunya gimana dong? begitu ceritanya. Bocil itu ini. Kalau udah nggak bisa dengarkan. jawab, Udahlah, Paulus itu bapaknya Yesus, bre. Kalau gua yang Jawab dialog. Yesus kepada muridnya Bani Israel, orang-orang bersunat. Dengarkan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan. Siapa itu? Siapa yang mengajarkan bahwa Yesus Tuhan? 1, 2, 3, 4. Paulus tinggal jawab aja. Di mana? Ada. Bang Zuma? Ya. Hah? Ada. Atau saya bantu nih oten-otennya jawab nih. Saya bantu mau. nomor 14 nomor 9. Bang Suma, di ayat mana tadi itu Bang Suma? Jangan Bang Suma. Roma 14 nomor 9. Yesus yang kau salibkan itu, yang mati dibangkitkan supaya menjadi Tuhan. Siapa yang ngajarkan itu? Siapa yang ngajarkan? Paulus lah. Paulus. Nah, coba nomor 12-nya. Coba nomor 12-nya. Di sini jelas. Anda diam dulu. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang datang memakai namaku dan berkata, Ya akulah itu Tuhan. bukan berbicara tentang Paulus. Lalu Bagaimana siapa? Anda mengatakan itu Paulus? Lalu siapa? Oh, jelas. Ya, Dasarnya makanya adalah dengerin. nomor 12. Dengarkan, nomor 12 yang dengarkan. Tetapi sebelum itu terjadi, kamu lebih dulu ditangkap dan dianiaya. Ayo, siapa yang menangkap murid-murid Yesus? Lebih dulu siapa? Suma ini Siapa? memang Bang Suma Siapa? ini memang orang bebas nih. Kok garam bebas ini data ini? Ini data nih, ini data. Tetapi sebelum dengarkan. Tetapi dengarkanlah. Kalau mau sehat. Buset. Kalau kamu mau sehat, dengarkan. Satu-satu. Dengarkan kalau kamu mau sehat, dengarkan. Dewan. Roni, kalau kamu guncang Roni. turun aja. Kalau kamu Roni. guncang turun aja, turun. Tempat 10 diam dulu Turun. nih. Belum ada orang yang berdialog dengan saya tidak guncang orang Kristen, pasti guncang. Muhammad pun Kalau kamu nggak Yesus tahan, bukan Tuhan. kalau kamu nggak tahan turun. Tapi imannya nggak Dengar dipercaya. Kalau Bang kamu Zuma, nggak tahan turun. Nggak ada goncangan. Kalau kamu nggak tahan Satu, turun. Roni. Nggak ada orang Kristen yang nggak guncang nggak Roni, apa. satu, Roni, Apa namanya, sepuluh. Kalau sama kamu Bang Zuma. nggak Aku tahan guncang. turun. Tuhan Turun. Roni, coba tunggal. sebelum Kalau kamu nggak
tahan turun. Dengarkan, ini, dengarkan. tahan turun. Nomor 12-nya. Dulu, kopiah itu Tetapi lebih benar dengarkan. daripada asli. Tetapi sebelum dengarkan, tetapi sebelum semuanya itu terjadi, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Pertanyaan saya, sebelum Yesus diajarkan sebagai Tuhan, ada oknum yang datang menganiaya murid Yesus terlebih dahulu. Siapa oknum itu? Jawab Wati, silakan. Orang Yahudi. Bangkitlah ini. Orang Yahudi. Ah, Karena pinter. kenapa? Ahli-ahli kita. Makanya Bang Pintar. Zuma itu dengerin dulu. Ajaran mereka. Pintar. Lalu siapa yang bertobat setelahnya? Siapa yang bertobat setelahnya? Ya kita yang Kristen Mengaku bertobat karena tahu. Nah, Saulus. Setelah dia bertobat, mengaku bertobat, apa yang diajarkan kemudian? Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Sebelum itu pun udah Yesus diajarkan, adalah Bang Zuma. Tuh, Yesus adalah Sebelum Tuh. itu juga udah diajarkan, Tuh. Bang Zuma. tuh. Tuyul. Tuh. Sorry, Tuhan. La 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 la. Tahu juga nya di dalam tahu juga nya di dalam Oh, Quran la, 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 kalian la. akan datang Oh, kita oh, sama Oh, Tuhan. la, la, la.